Yo, balik lagi sama gue di channel Bernardin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk Bitcoin dan altcoin kali ini itu adalah AGIX, teman-teman. Jadi AGIX sendiri ini terakhir diupdate di channel saya itu sekitar 2 mingguan yang lalu ya. Jadi kemarin juga seperti biasa lah ya, ada OP, OSEN dan lain sebagainya udah diupdate. Dan ya kemarin tuh ada rilis data core CPI dan CPI. Jadi memang keluarnya itu sesuai ekspektasi ya, di 6% ya. Sebelumnya 6,4%, berarti memang di situ adanya penurunan dan sesuai ekspektasi, maka market semalam merespon hijau. Dan untuk yang hari ini ya, nggak lupa ya teman-teman. Jadi mungkin yang lagi ada trading dan lain sebagainya bisa diperhatikan menjelang atau lebih tepatnya jam setengah 8 malam ya. Di sini adanya core PPI ya, kemudian ada core retail sale ya, kemudian juga ada PPI juga. Ini jam setengah 8 malam. Nah, dengan beberapa news event lainnya juga menyusul dengan crude oil inventory ini jam setengah 10 malam. Jadi bisa diperhatikan lah untuk malam ini masih ada beberapa rilis datanya. So ya, jadi akan saya bahas dulu atau lanjutkan dengan analisa Bitcoin terlebih dahulu secara daily time frame ya. Jadi secara daily sebenarnya kemarin kan ekspektasinya adalah at least dia kalau turun pun ya kita bisa pantau di dua area ini. Ya kalau memang rilis datanya itu nggak mendukung ya khususnya ke market, tapi karena sesuai ekspektasi maka untuk skenario terbaiknya itu terjadi ya, dia break bahkan ngetes langsung ke zona yang sudah saya sampaikan ya. Ini di sekitar 26.000 sampai 27.100 lah, di dalam range ini sampai 26.500-an kemudian dia kena reject. Nah, yang menariknya adalah closing candle ya. Tadi pagi ini close-nya itu di 24.700-an lah, hampir 24.800 dolar. Berarti belum benar-benar mampu ya break terhadap area 25.200-an dolar. Ya, kita bisa lihat ya, dia masih bermain di range ini, di box warna orange ini. Yang sebelumnya kita bisa lihat juga ini bikin tail candle beberapa kali percobaan, bahkan ini beberapa kali juga. Dan ya ini semalam juga ya sama ya, mencoba benar-benar di break tapi nggak mampu close di atas area tersebut. Nah, didukung juga ataupun nanti malam itu ada beberapa rilis data penting. Jadi ya bisa bersiap. Kalau kita lihat secara teknikal aja, di sini adanya reject crash ya, sama seperti pergerakan sebelumnya. Berarti kan ada yang nunggu ini ya. Seller itu masih mendominasi di range di 25.000, 26.000-an dolar itu seller itu masih mendominasi. Dan akhirnya bikin tail candle panjang seperti ini. Yang harus diantisipasi adalah jika memang dia belum benar-benar mampu ya break dari level ini, maka ya kita bisa bilang juga untuk skenario koreksi, atau di sini juga bisa dibilang sebagai potensi double top gitu ya. Jadi dia mungkin berangsur turun ngejar beberapa area target penurunan lah untuk si Bitcoin. Nah, nggak cuma outlook yang ini. Jadi di sini ada istilahnya kosongan aja, teman-teman, cuma ditambah dengan EMA 21 dan 200 aja secara time frame daily. Yang menarik juga adalah selain tadi secara zonasi nih ya, ini kita ataupun saya coba hubungkan ya teman-teman. Nih, untuk bagian atasnya di sini adanya trendline resistance yang sebelumnya juga benar-benar mampu nih ya menjadi area ataupun trendline resistance yang kuat untuk si Bitcoin, akhirnya ketendang mundur lagi lah, kurang lebih seperti itu. Dan ya terakhir kali ataupun percobaan terakhir pun sama, dia masih kena reject gitu ya. Jadi so far ini masih bisa dipergunakan buat teman-teman ini, by the way, secara daily time frame. So ya kalau misalkan dia berangsur mengalami penurunan, at least yang perlu kita pantau adalah kalau secara daily time frame ya, area ini dulu aja. Area ini, teman-teman. Nah, di area sini. Yang sebelumnya menjadi area support and then resistance pada pergerakan si Bitcoin sebelumnya. Ini di sekitar 23.200-an sampai 23.700-an dolar. Dan kemudian area lebih bawahnya lagi ini kita bisa pergunakan area-area nih, teman-teman. Nah, di sini dulu. Ya, ini di sekitar 22.300-an sampai sekitar 22.600-an dolar. Plus juga bisa menggunakan EMA 21 dan juga 200-nya nih, teman-teman. Jadi itu bisa menjadi tambahan lagi lah mungkin buat teman-teman yang mau pantau menggunakan indikator, ya at least bisa pergunakan EMA 21 dan 200 ya. Terlebih 200 sih sebenarnya, karena beberapa kali ini berfungsi lah cukup baik secara daily time frame. Jadi at least kalau misalkan akhirnya si Bitcoin ini koreksi, mungkin bisa dipantau dulu aja nih ya kedua area target ya bisa dibilang terdekatnya lah, atau yang masih wajar. Kemudian kalau kita gunakan bantuan kakek Fibo juga dari swing low ya, sebentar ke swing high-nya dia di sini. And then ya kita bisa lihat ya di sini untuk area box putih pertama ini dekat sekali, ataupun ya dengan retracement 0,3-nya.
ya, dan di antara 0,5 0,3 lah ya, di sekitar area 23 ribuan dolar itu menjadi area terdekatnya kalau kita pantau secara daily time frame ya. Jadi itu dulu untuk key level terdekat si Bitcoin. Jadi kalau misalkan dia koreksi, ini dipantau dulu ya, jebol atau mampu bertahan nggak. Kalau di situ nggak adanya reaksi pemantulan atau mungkin mulai slowing down dan lain sebagainya, ya kita bersiap untuk koreksi lebih lanjut atau bahkan ngetes di EMA 200 nya untuk si Bitcoin secara daily time frame. Karena kita bisa lihat juga ini reject rush terjadi walaupun sudah didukung ya dengan rilis data CPI yang sesuai ekspektasi di 6%, tapi ya kembali lagi price action menunjukkan hal yang berbeda. Walaupun sempat naik tapi closingnya di bawah dan reject rush terjadi di sini. Jadi ya lebih ke arah ataupun kita bersiap lah ke arah masuk ke koreksi lagi gitu. Jadi yang kemarin belum beli, harga udah pump dan lain sebagainya, ya bisa dipertimbangkan kembali untuk buy gitu ya teman-teman di beberapa area tahanan bawah yang tadi sudah saya sampaikan, dan terutama di EMA 200 nih ya secara daily time frame. Kalau sekarang kan ya di sekitar 21.800-an dolar ya untuk si Bitcoinnya. Masih possible nggak bahkan turun sampai ke situ? Ya possible aja teman-teman ya. Oke, next ini kita bahas secara time frame hourly khususnya 4 jam ya. Ini area adalah area highest terakhir dia ini pada Februari 2023 ya, dan belum benar-benar mampu di break ya. Kita bisa lihat di sini bisa dibilang juga seperti false break ya teman. Di sini false break, dia naik signifikan tapi turun juga signifikan, dan ya posisinya ini dia lagi bermain di range sekitar 24.700 24.800 dolar lah kurang lebih seperti itu. Jadi kalau misalkan reject ini yang terjadi, maka mungkin kita bisa ataupun ya mungkin probabilitasnya jika dia naik seperti ini signifikan tapi turun juga signifikan, maka berarti di situ tekanan buyer saya itu belum mampu benar-benar untuk ngebreak atau ngedobrak area 25.250-an dolar gitu. Jadi ya balik lagi kita bisa prepare untuk dia masuk ke koreksinya terlebih dahulu kalau kita pantau secara hourly, yaitu kurang lebih seperti ini ya. Jadi kalau misalkan dia mungkin di sini retrace aja dan akhirnya melanjutkan penurunannya, ngetes ke area zona ini. Sebelumnya kita bisa pantau bersama-sama area ini menjadi area resisten, dan terakhir kali pun ini menjadi area support. Plus di situ juga ada EMA 21 nih secara time frame 4 jamnya. Jadi ya ini dulu area yang mungkin kita bisa ekspektasikan dia retrace kalau misalkan penurunan terjadi gitu ya. Ini di sekitar 23.300 sampai 23.900-an dolar untuk si Bitcoin kalau kita pantau dan secara zonasi. Dan ya sebelumnya ini berfungsi nih ya, support and then resistance become support juga, potentially support di kisaran situ ya. Itu kalau kita lihat secara time frame 4 jam. Nah, kalau kita turun time frame lagi, ya bahkan ke time frame 1 jam, teman-teman. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Ketika dia udah naik signifikan dan drop signifikan, di kisaran sini itu dia mendapatkan reaksi kembali nih. Tuh, ya terakhir kali kan harga ngangkat dari sini dan dia ngetes lagi mendapatkan reaksi, tapi reaksinya itu tidak seberapa signifikan ya ketimbang penurunan sama pemantulan yang terjadi. Maka yang perlu diwaspadai balik seperti pembahasan yang sebelumnya gitu ya. Untuk ketika dia naik secara perlahan mungkin volatile, dan ya jikalau memang rilis data nanti malam itu nggak sesuai gitu ya, maka mungkin probabilitas yang kita bisa lihat adalah kurang lebihnya nanti dia mencoba nanjak and then akhirnya breakdown juga ya dari sini. Bahkan ngetes ke ini dulu, area bawahnya sekitar 23.300-an dulu. Itu yang terdekatnya, teman. Tapi kalau misalkan next target, ya kita bisa pantau seperti 22.500 atau bahkan di 21.600-an dolar. Ya, jadi palingan itu kalau dilihat secara momentum ya, teman-teman di sini. Benar-benar belum siap lah untuk market itu benar-benar break dari 25.250-an dolar. Dan ya sekarang ini baru mantul dikit dan cuman tersideways aja gitu ya. Jadi prepare mungkin buat teman-teman yang masih mau nunggu koreksi lagi, kemarin belum sempat beli atau sudah melakukan jual gitu ya, ya bisa menunggu waktu dia koreksi kembali, ya bisa di DCA lagi lah. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Next ini untuk AGIX. Jadi AGIX terakhir pembahasan di sini ada saya tandain ya untuk area supply ataupun ya area supply lah ya secara daily time frame. Ini di sekitar 0,60630 sampai 0,66986 dolar ya. Ini terakhir kali dites itu atau di hit pada 6 September 2021 dan akhirnya dites kembali pada 8 Februari 2023 dan turun ya, kena reject. Dan ya ini pembahasan terakhir adalah
Sebelumnya di sini terbentuk yang namanya bull penan ya, teman-teman, seperti di sini. Ya ini bull penan lanjut naik, di sini bull penan juga, and then akhirnya dia mampu break, teman-teman. Mampu break, tapi yang disayangkan adalah ketika dia sudah mampu break dari si bull penan ini, teman-teman, dia waktu retest ya, di sini break and then retest ya, dan akhirnya melanjutkan penurunannya kembali. Ya didukung juga dengan kemarin Bitcoinnya drop juga. Dan sekarang posisinya dia lagi terpantul nih. Nah untuk area pantauan ya, untuk si AGX ini yang pertama ya, ini kita ataupun saya akan coba tandain di sekitar area sini. Ini adalah swing high terakhir dia nih. Ya pada 1 Maret sampai 2 Maret secara daily time frame, dan di tes sekarang ini posisinya lagi kena reject. Nah, tipis lah secara daily. Kemudian kalau saya extend ke samping, teman-teman, di sini akan saya extend ke samping secara zonasi sebentar. Oke, dan ya ini juga area terakhir ya, ketika dia drop dari sini naik untuk retest kemudian lanjut turun signifikan, berarti pada pergerakan sebelum-sebelumnya juga ini menjadi area ataupun tekanan seller masuk dari situ ya. Jadi bisa dipantau buat teman-teman untuk di AGX itu yang lagi on trade dan lain sebagainya. Untuk area pertama di box putih ini dulu ya, di sekitar 0,541 sampai 0,5599 dolar. Itu yang pertama. Lalu kedua adalah di highestnya dia di box warna hijau yang tadi sudah saya sampaikan. Nah kalau misalkan dilihat dari pergerakan sebelumnya pada AGX ya, dia ini cenderung lumayan ekstrim ya. Di sini adanya semacam tahanan atau support juga ya di sini, tapi dia terbreakdown, teman-teman. Nah ini kita bisa lihat terbreakdown, and then waktu retest malah dia naik signifikan ya. Jadi yang perlu diwaspadai untuk AGX adalah ketika dia penurunannya itu sebentar ya. Oke, ketika memang dia penurunan itu lumayan korektif ya, mungkin bisa dimanfaatkan atau dipertimbangkan untuk kalian buy long dan lain sebagainya. Tapi ya, kalau pergerakannya sama seperti sebelumnya, ini yang diwaspadai untuk AGX malah bisa breakdown atau turun lagi lebih signifikan, teman-teman. Karena kita bisa lihat juga karakteristik sebelumnya ini drop signifikan, and then naik juga signifikan, sangat volatile banget gitu ya. Dan ya, untuk area pantauan lebih bawahnya lagi pasti di swing low terakhir dia nih. Sebentar ya, ini secara daily loh, teman-teman. Nah ini di sekitar area sini ya, ini di sekitar 0,2866 sampai 0,3086 dolar, sekitar area situ. Jadi yang nanyain untuk waktu dia koreksi dan lain sebagainya, secara daily time frame ini dulu area yang bisa dipertimbangkan. Kemudian kalau kita turun time frame bahkan ke time frame 1 jam ya, kita bisa lihat so far dia ini masih berada di atas EMA 21 ya, cakep banget pergerakannya di atas 21 dan juga di atas 200-nya. Jadi kalau saja nanti akhirnya dia terbreakdown ya dari EMA 21-nya, let's say kayak gini ya, dia terbreakdown dari EMA 21, mungkin ekspektasinya adalah dia ngejar ke EMA 200-nya atau bahkan area yang tadi sudah saya sampaikan ya, target bawahnya nih di sekitar 0,369 sampai 0,391 dolar sekian lah ya untuk si AGX. Tapi selama dia masih mampu berada di atas EMA 21-nya nih secara time frame 1 jam, maka ya mungkin kita bisa masih ngelihat si AGX mencoba ya, bahkan ngetes di area supply-nya secara time frame daily, tadi zona warna atau box warna hijau ini ya. Jadi palingan ini yang bisa kita perhatikan untuk AGX nih ya, tuh ya, secara momentum atau movementnya masih di atas EMA 21, kita bisa menjadilah salah satu alat bantu. Tapi kalau dia udah terbreakdown, maka ya potensinya dia bisa melanjutkan penurunan sampai EMA 200 dan di sekitar area bawah ini ya. Itu aja teman-teman yang bisa saya update untuk Bitcoin dan AGX ya, prepare untuk malam ini. Jadi kalau misalkan koreksi datang pun ya, kita bisa lihat dari segi momentum dan price action pun yang menandakan di sini selling price itu masih besar ya, di sekitar 25 sampai 26 ribuan dolar. Itu aja dari saya dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.